Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sampai berkat Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa, yang dapat kami renungkan siang dan malam. Kami percaya ada hikmat, ada satu kebijakan dalam kebenaran firman. Ada satu kebenaran yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Menjadi penuntun di dalam langkah kehidupan kami. Sambut firman dan ucapan syukur di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Beberapa perikop dari Injil Lukas itu tidak tertulis dalam Injil Sinoptik Matius dan Markus. Dan pagi hari ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dari Injil Lukas 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Itu nama yang disebut oleh malaikat yang dikandung oleh ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan di dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang dibentukkan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatanya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Bapa serta anaknya itu amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa satu peristiwa jika diteguhkan oleh 2-3 orang saksi itu menjadi sah. Kita telah mempelajari kemarin, saudara, tentang bagaimana para gembala di padang menjadi saksi tentang kelahiran Tuhan oleh karena malaikat Tuhan yang menyampaikan. Dan kemudian ada seorang bernama Simeon, orang yang dikenal baik, benar, dan saleh, yang selalu menantikan penghiburan bagi Israel. Dia oleh Roh Kudus dinyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Jadi saudaraku, sebelum di ayat-ayat selanjutnya setelah Yesus menjadi dewasa, ia diteguhkan oleh Petrus bahwa sesungguhnya Yesus adalah Mesias. Dia sudah menerima kesaksian dari Simeon bahwa dia adalah Mesias. Gembala-gembala sudah menerima kesaksian dan mendapatkan penyataan dari malaikat bahwa keturunan dari Raja Daud itu sudah lahir. Dan melalui Simeon tentang kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias itu sudah lahir. Dan itu mengherankan bapa dan ibunya, yaitu Maria dan Yusuf, yang terheran-heran dengan kenyataan roh tersebut. Bahkan sesudah dia menantikan Yesus, nyata benar bahwa dia berkata, "Biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadaku." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kesaksian tentang Yesus, bahwa dengan 2-3 orang saksi itu menjadi sah. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya di dalam Lukas 2 ayat 34 hingga ayat 40. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Dia sudah sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama
suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Dia tidak pernah mengatakan baik Allah yang malah berkata dan berkata. Dan pada ketika itu juga dia di situ bersyukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu pada Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediaman, ke kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan lebih kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudaraku yang diberkati, 2-3 orang sekarang menjadi satu lagi seorang saksi anak. Ia siang dan malam ada di untuk berdoa, tidak pernah meninggalkan bait suci, dan dia mendapatkan satu pernyataan Roh Kudus. Dikatakan dia mengatakan kepada semua orang, ya, kepada semua orang di dalam ayat yang ke-38. Pada ketika itu juga datang dia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan keselamatan. Saudara, tanda-tanda ini kita bahwa Yesus dari dia di dalam kandung sudah dinyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Kepada gembala dikatakan bahwa kelepasan akan terjadi, bahwa sesungguhnya bahwa anak yang dilahirkan ini adalah anak dari tempat yang maha tinggi. Pada ini pernyataan tentang Mesias, kepada Hana pernyataan tentang seorang anak yang membawa kelepasan untuk Yerusalem. Dan setiap tanda-tanda yang mengungkapkan tentang pernyataan Yesus adalah Mesias itu sudah dinyatakan. Saudaraku yang diberkati, kepada orang yang bergaul sehari dengan Tuhan, maka perjanjian memberitahukan kepada dia Tuhan menyatakan rahasianya kepada sahabat-sahabatnya. Orang yang disebut sahabatnya menerima rahasia pengungkapan daripada Tuhan. Dalam ayat yang ke-39, setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediaman, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Di pihak Tuhan Yesus Kristus bahwa ia semakin teguhkan sebagai anak Allah. Rupa dan gambarnya itu semakin serupa dengan segambar dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita merenungkan bahwa dengan 2-3 orang saksi maka satu perkara menjadi sah, bahwa kelahiran Yesus Kristus tidak pernah tidak sesuai dengan nubuatan, melainkan senantiasa sesuai dengan nubuatan yang ditujukan dengan berbagai macam penebusan. Saudaraku, tidak ada yang terlalu sukar untuk berkata bahwa Yesus adalah anak Daud, Yesus sesungguhnya adalah anak Allah dari tempat yang tinggi. Yesus sesungguhnya seperti di dalam Yesaya berkata, dan sesungguhnya hambaku akan berhasil. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah peneguhan firman nanti menguatkan hati kita dan percaya untuk tidak ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Dia, Yesus adalah pembawa kelepasan bagi seluruh manusia. Nah, beberapa ayat firman Tuhan yang meneguhkan bahwa Yesus makin bertambah hikmatnya. Amin. Dalam ayat yang ke-40 dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan pasti karunia. Karena Yesus adalah 100% manusia, Yesus adalah 100% Allah. Dia sebagai manusia yang turun ke dunia itu ditemukan dengan berbagai pernyataan Roh Kudus. Kalau dia adalah Allah, dia makin besar, bertambah hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan sini kita belajar, saudaraku, bahwa setiap kali Tuhan menyatakan makin disebutkan Mazmur 8 berkata, orang berjalan makin lama makin kuat dan menghadap Tuhan di Sion, memberikan pernyataan bahwa satu peneguhan itu akan semakin diteguhkan. Katakan bahwa pernyataan itu sah dan benar. Selanjutnya kita membaca dari ayat 41. Bahwa tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Dan ketika Yesus telah berumur 12 tahun dan pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Habis hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di kampung tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tahu bahwa dia ada di antara orang-orang perjalanan mereka. Perjalanan mereka jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka sudah 3 hari dalam mereka.
Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan segala jawab yang diberikannya. Dan orang tuanya melihat dia. Mereka lalu katanya, begini, nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam rumah Allah kepada menyimpan semua perkara itu dalam hati. Dan bersama kita dan bersama hikmahnya dan bersama dan pasti menjadi Allah di Indonesia. Ayat yang ke-52 ini bersama dengan ayat yang ke-40. Jadi katakan dan Yesus semakin itu bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat dan kasih karunia Allah kepadanya. Di dalam ayat yang ke-52 dikatakan Yesus bertambah besar makin bertambah hikmahnya dan bisa makin dikasih oleh Allah dan manusia. Satu bentuk dan tanda dan yang itu bahwa dia pada kesempurnaan berdiri sebagai 100% Allah, 100% manusia. Dia adalah manusia biasa yang menghidupkan dia seperti manusia lainnya, tetapi dengan keberadaannya sebagai 100% Allah, tanda-tanda yang semakin menyatakan bahwa dia anak Allah. Bahkan dia bersoal jawab dengan kecerdasannya dengan para alim ulama yang ada di bait suci. Apa yang terjadi? Maria dan Yusuf bahkan mereka terheran-heran, tapi Maria dikatakan tetap menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara, perenungan pada pagi hari ini yang kita baca dan kita lihat bahwa panggilan Tuhan semakin lama semakin tinggi. Panggilan Tuhan semakin lama. Untuk putra tunggalnya sendiri dikatakan di dalam kitab sesungguhnya hambaku itu akan berhasil. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kalau memang Yesus Allah dia menjadi yang di antara semuanya, ya, dia menjadi yang sulung di antara semuanya, bahwa Yesus sendiri ada di dunia ini untuk melakukan panggilan Tuhan. Dan tidak bisa datang hanya untuk sekedar hidup begitu saja. Dalam Yesaya ayat 13 berkata seperti itu. Sesungguhnya hamba akan berhasil. Dia akan ditinggikan, disiplin dan dimuliakan. Dan lagi di dalam ayat yang pertama dari Yesaya 42, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, dia ingin menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi dari Tuhan berkati, tiga orang saksi maka satu perkara menjadi sah. Yesus lahir ke dunia ini dengan ditentukan oleh banyak keadaan, situasi dan banyak orang. Dan ketika dia ada di dunia ini, dia sebagai anak menjadi yang sulit antara banyak saudara, yaitu kita semua, menunjukkan teladan bahwa dia sebagai putra tunggal yang maha kudus, ditaat, sampai mati ditentukan, bahkan diteguhkan makin lama makin besar, makin beroleh kasih Tuhan. Selesaikan tugas dan panggilannya, sungguhnya akan berhasil dalam hal apa? Menuju pada proses memikul salib. Di dalam ayat pertama dari Yesaya 42 ayat 1 hingga ayat yang keempat dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepada aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atas supaya ia kepada bangsa-bangsa, dia tidak akan berteriak untuk mendengarkan mendengarkan orang yang kata tertulis di dalam karena dan sungguh tidak pada karena tetap tidak akan mengatakan diri tidak akan begitu beratnya, tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi ini. Segala pulau mengharapkan, dan ketika masih kecil tidak ada bait suci dan hikmatnya yang menyatakan cara Tuhan, ia menyatakan hukum. Saudara, dalam perenungan pada pagi hari ini kita belajar bahwa Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Ia anak Allah yang maha tinggi, ditunjukkan sebagai juru selamat dunia. Semua orang mendengarkannya. Mari kita terus percaya. Dan bagi kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita mendapatkan panggilan, sebagaimana Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi,
ia menjadi hamba, diutus Bapaknya untuk ada di tengah-tengah umat manusia untuk menyelesaikan tugas dan panggilannya dan beroleh peneguhan. Semakin lama semakin teguh. Demikian pula saudara dan saya, saudara, biarlah panggilan dan pelayan kita makin lama makin teguh. Saudara, bukti dari satu panggilan itu makin lama makin teguh, bahwa kita akan semakin diteguhkan. Tanda-tanda akan senantiasa menyertai kehidupan bangsa kita. Jangan takut kalau saudara ditinggalkan, saudara disetia. Sebab peneguhan itu akan selalu berhasil. Jangan takut kata yang selalu berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan membawa engkau. Aku akan menunjang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Lagi pula di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 2, saudara dikatakan, di dalam Filipi 2 dikatakan seperti ini, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saudara, Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Di dalam hidup kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia sudah melalui prosesnya, bagaimana dia dari awal diteguhkan, kemudian dia menjalaninya dengan setia, dia makin lama makin berhikmat, dia melakukan bahkan menyelesaikan apa yang ditujukan. Terusnya pada saat kita semakin berjalan, Tuhan tidak akan membiarkan kita, dia akan meneguhkan kita, bahkan menolong kita sampai panggilan dan pilihannya makin teguh di dalam diri kita. Kita berdoa supaya kita semakin dikuatkan, jangan semakin mundur, jangan semakin kendor, tapi justru makin teguh. Sebagaimana Yesus berhasil dalam panggilannya sebagai Mesias, kita juga anak-anak yang dilahirkan, yang dicangkokkan di dalam iman sebagai anak-anak kerajaan, kita juga akan berhasil di dalam panggilan kita. Bukti bahwa kita berhasil dalam panggilan kita, bahwa panggilan dan pilihan Tuhan terhadap kita makin lama makin teguh. Jangan mundur, jangan kendor, tetap semangat, jalani panggilanmu di dalam Tuhan. Engkau dan saya akan berhasil. Tuhan memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu makin lama makin teguh di dalam Tuhan. Biarlah segala apa yang kau kerjakan, engkau semakin melekat di dalam Tuhan. Makin lama makin berhikmat, makin lama makin jadi berkat bagi manusia. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup, kita terima berkat Tuhan. Tuhan kuatkan kita semuanya. Kita berjalan di kita dan berjalan pada kita makin lama makin tinggi. Mana Yesus yang suka di antara banyak saudara, hendaklah kami menaruh pikiran agar setiap panggilan Tuhan makin teguh, kami tidak mundur, kami akan semakin kuat berjalan, makin lama makin kuat menghadap Tuhan di sini. Tuhan kiranya memberkati dan Kau menyerahkan dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia Tuhan, menghadapkan wajahnya pada memberikan damai sejahtera, keluar masuk ke penjuru dijaga. Semua yang percaya berkati menerima berkat Tuhan, sama-sama kata haleluya. Amin. Salam saudara, selamat beraktivitas, selamat Yesus, selamat bekerja, selamat